Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Halo kawan pajak, kembali lagi nih di podcast Natar Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Jadi kali ini kita akan membahas tentang IPHTB nih kawan pajak. Mungkin sebagian kawan pajak udah familiar dengan IPHTB, dan mungkin sebagian masih ada yang belum tahu nih apa itu IPHTB. Makanya kali ini kita akan mengulik tentang IPHTB. Apa itu IPHTB, bagaimana cara menggunakannya, dan sebenarnya fungsinya untuk apa gitu. Nah, sebelum mulai nih, kenalin dulu kawan pajak. Nama saya Isma Nurulita yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, pastinya nggak sendiri dong, akan ditemani oleh pembawa acara kan saya ya kawan pajak. Akan ditemani oleh narasumber dari penyuluh KPP Natar, Mas Chandra. Halo kawan pajak. Oke, gimana nih Mas Chandra kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Isma. Alhamdulillah. Udah siap Mas Chandra memberikan informasi untuk kawan pajak di rumah? Siap banget. Oh, siap banget. Langsung aja nggak sih Mas Chandra kita mulai? Kita bahas nih. Boleh. Kita langsung aja. Sebenarnya IPHTB itu apa Mas Chandra? Jadi aplikasi IPHTB itu layanan online atau daring yang digunakan untuk validasi penyetoran PPh final pengalihan hak atau tanah dan bangunan. Oh, oke. Jadi kemudian tujuannya itu untuk memudahkan para Bapak Ibu wajib pajak untuk melakukan validasi pemenuhan kewajiban penyetorannya. Jadi kalau dulu validasi itu cuma bisa manual ya lewat kertas. Nah sekarang diterbitkanlah, bukan sekarang sih sebenarnya dari 2 tahun yang lalu ya, diterbitkannya aplikasi IPHTB. Ya intinya sih kita karena mengikuti perkembangan zaman ya, era digitalisasi, kita sudah sediakanlah layanan online, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengajukan secara manual lagi. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya ini upgrade ya Mas Chandra dari Bener sebelumnya. banget. Yang sebelumnya belum bisa online, sekarang untuk validasi atas pengalihan hak atau hak atas tanah ataupun bangunan bisa divalidasi lewat online. Bener banget. Oke. Nah Mas Chandra, sebenarnya ada nggak sih Mas Chandra dasar hukum yang pastinya ini ada nih diatur dalam satu aturan tentang validasi ini? Udah pasti ada ya. Ada dong pasti ya. Di mana tuh Mas Chandra? Jadi setiap SOP, tiap aplikasi pasti ada dasar hukumnya. Ada ya, oke. Kalau dasar hukum yang terbaru yang khusus mengatur aplikasi IPHTB ini ada di Perdirjen nomor 8 tahun 2022. Ini perihalnya tentang tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran atas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan ya. Ada agak panjang ya judulnya ya. Dan Perdirjen ini berlaku sejak 14 Juli 2022. Jadi sebenarnya sudah terbit dari 2 tahun lalu ya. Aplikasinya juga sudah ada dari 2 tahun yang lalu. Kemudian di peraturan ini sebenarnya juga perubahan dari peraturan sebelumnya. Yang perubahannya juga nggak terlalu banyak. Intinya menambahkan fitur online untuk validasinya gitu, yang dari sebelumnya hanya ada manual. Sekarang udah masuk ke online semua. Sebenarnya sekarang udah bisa semua ya Mas Chandra. Berarti urusan pajak ini ya. Benar-benar. Seharusnya kawan pajak makin dipermudah dong Mas Chandra dengan ada semua fitur online. Oke. Nah Mas Chandra, sebenarnya latar belakang adanya IPHTB ini untuk apa sih Mas Chandra? Latar belakangnya ada beberapa ya. Yang pertama itu kemudahan sama kepraktisannya. Tadi ya Mbak Isma tadi nyebutin kalau layanan ini itu udah online, yang tadinya manual. Kalau Bapak Ibu sebelumnya itu kan harus datang ke kantor pajak ya, membawa berkas gepok gitu ya. Kemudian harus datang jauh-jauh, mengorbankan tenaga, waktu, biaya ya ke sini. Nah sekarang sudah dipermudah, cukup dengan melalui online saja, bisa di rumah 24 jam selama 7 hari. Kemudian berikutnya meningkatkan pelayanan ya, dari jangka waktu juga. Yang tadinya permohonan manual itu 3 hari kerja, sekarang surat keterangan validasi itu sudah bisa kawan pajak dapatkan secara real time. Begitu klik langsung muncul. Nah, ya berikutnya adalah ada tujuan kita mau mendekatkan lah, bermitra dan bekerja sama dengan Bapak Ibu notaris dan PPAT. Jadi Bapak Ibu notaris dan PPAT ini dilibatkan nih di
dalam rangka mengamankan penerimaan negara gitu. Oke. Kita ajak gitulah ya. Gitu jadi kawan pajak. Nah, saya juga kan pasti sebagai wajib pajak dong ya Mas Chandra. Iya benar. Saya merasa sangat dimudahkan sih Mas Chandra karena adanya aplikasi IPHTB yang bisa saya akses nantinya kalau misalnya saya habis ngejual tanah gitu ya Mas Chandra. Terus saya mau validasi, saya bisa sendiri di rumah ya Mas Chandra. Benar. Oke, untuk waktunya juga penyelesaiannya langsung jadi ya Mas Chandra. Langsung hasilnya. real time saat itu juga. Oh oke, keren banget ya Mas Chandra. Aplikasi IPHTB memudahkan semua kawan pajak pastinya. Iya. Nah, Mas Chandra, untuk menggunakan aplikasi IPHTB itu akses yang dibutuhkan jadi ada apa aja Mas Chandra? Jadi sebelumnya aplikasi EPHTB ini sebenarnya ada 2 yang diterbitkan DJP ini. Selain yang manual tetap bisa ya Bapak Ibu, ada 2. Yang pertama itu EPHTB untuk wajib pajaknya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah EPHTB untuk notaris dan PPAT-nya. Oh, jadi ada 2 ya? Iya, ada 2 jadi aplikasinya. Jadi hari ini kita bahas 2 sebenarnya. 2. Jadi bisa diakses oleh penjual dan juga melalui notaris ya Mas Chandra? Bener banget. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk melakukan validasi ini bisa berapa cara sih Mas Chandra? Banyak sekali sepertinya. Manual tetap ya, karena tetap. di ketentuannya tetap boleh secara manual, dan itu manual biasanya dilakukan dalam case atau kasus yang memang nggak bisa divalidasi nih. Misalnya untuk NPWP yang 00 itu, NPWP 00 kan untuk orang pribadi, berarti orang pribadinya ini tidak wajib ber-PNPWP dan penghasilan di bawah PTKP. Iya. Nah, makanya Bapak Ibu wajib pajak kalau penjualnya memang di bawah PTKP dan tidak punya NPWP, yang bersangkutan harus melampirkan lampiran tambahan. Itu surat keterangan penghasilan di bawah PTKP. Makanya pengajuannya ya harus manual nih. Oh, berarti yang manual tetap bisa ya Tetap Mas Chandra? boleh. Dan beberapa hal hanya bisa dilakukan melalui validasi manual nih berarti ya? Iya. Oke. Nah, terus yang bisa dilakukan validasi oleh penjual sendiri lewat mana nih Mas Chandra jadi? Nah, berikutnya selain manual tadi, penjual ada 2 opsi nih. Bisa validasi pakai akunnya dia sendiri, akun wajib pajak. Biasa ya namanya di situs DJP online, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya kalau udah sering laporan SPT. Nah, situsnya sama. Login di situ, kalau belum bisa login ya minta EVIN. Kemudian akses bagian menu tab layanan, cari EPHTB. Validasinya di situ untuk Bapak Ibu penjual. Berikutnya yang terakhir itu opsi lainnya adalah Bapak Ibu tadi kan notaris PPAT sudah kami ajak gitu untuk bermitra bekerja sama. Jadi Bapak Ibu oleh DJP itu diberikan wewenang khusus nih, kuasa penuh ya. Diberikan aplikasi khusus namanya aplikasi EPHTB Notaris PPAT. Nah, itu digunakan oleh notaris PPAT untuk mengajukan permohonan validasi tadi. Jadi PPAT atau notaris itu nggak perlu pakai loginnya penjual, nggak perlu minta password atau EVIN segala macam, pakai loginnya EPHTB notaris sendiri, udah bisa dia melakukan validasi penjual yang menjadi kliennya dia gitu. Oh oke. Jadi nggak perlu login satu-satu ya, berarti validasiin semua kliennya satu-satu ya Mas Chandra. Cukup ada aplikasinya ya untuk notarisnya sendiri ya. Sebenarnya Bapak Ibu notaris PPAT malah ini diperlakukan khusus ya oleh DJP, sehingga kayaknya cuma Bapak Ibu notaris sendiri nih yang dibuatin aplikasi khusus sendiri untuk PHTB, sehingga bisa dapat kuasa penuh nih ngajuin validasi ya untuk klien-kliennya gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk fiturnya sendiri ya Mas Chandra di IPHTB, aplikasi IPHTB itu apa aja fitur yang bisa didapat sih Mas Chandra lewat aplikasi itu? Yang pertama fiturnya di situ ya untuk kalau yang EPHTB untuk orang pribadi biasa ya, untuk orang pribadi badan wajib pajak maksud saya, fiturnya itu ya untuk mencetak suket sama suketnya bisa dikirim ke email. Kalau untuk billing kan ada menu billing sendiri ya, pakai e-billing. Nah, cuma kalau untuk yang EPHTB notaris PPAT itu ada fitur tambahan nih. Selain dia bisa validasi dan cetak surat keterangan validasinya ya, dia dapat tambahan fitur ada kalkulator pajak sama buat billing. Nah, ini termasuk spesial juga ya untuk notaris PPAT, karena ya cuma notaris PPAT aja ini yang bisa bikinin billing untuk wajib pajak lain. Kita Fiskus
kamu Logi-nya bisa nggak bikinin bisa billing? loh. Nggak bisa Nggak kan? bisa. Kecuali kita pakai intranet ya. Iya. Nah ini notaris PPAT bisa bikinin billing untuk wajib pajak lain, dan di situ udah disediain kalkulatornya, tinggal masukin angka, ada pilihan tarifnya, langsung muncul. Nah itu termasuk fiturnya. Oh oke. Keren banget nih ada fitur kalkulator, nggak perlu tahu lagi nih ya. Jadi ngitung-ngitung harus berapa persen hasilnya lewat kalkulator mandiri. Ada bisa langsung Udah ada ya. sendiri langsung. Oke. Nah untuk cara penggunaannya Mas Chandra, pasti orang-orang kayak gimana nih cara gunainnya? Cara gunainnya ya, kalau untuk aksesnya ini saya bagi dua dulu nih. Yang EPHTB wajib pajak sendiri dulu nih ya. Iya. Nah untuk wajib pajak sendiri EPHTB-nya itu cara aksesnya itu ya Bapak Ibu cukup login ke akun DJP online Bapak Ibu ya. Kalau belum punya akun ya minta EVIN dulu. Registrasi dan login seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu coba ke menu tab layanan. Kalau belum muncul EPHTB-nya di situ, coba ke profil, diaktifasi fitur dulu. Nah kalau udah aktivasi fitur, coba balik lagi ke bagian layanan, nanti muncul pasti aplikasi EPHTB-nya. Tinggal diklik aja, kemudian masukin data-data yang diminta ya. Misalnya biasanya data yang diminta itu data objek pajaknya, data pembeli, kemudian jadi agar Bapak Ibu notaris PPAT itu bisa mengakses aplikasi EPHTB notaris itu ada beberapa syarat ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu notaris atau PPAT ini harus terdaftar pada sistem informasi Kemenkumham dan atau Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang, atau lembaga pemerintahan non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan ya, seperti BPN, AHU. Jadi Bapak Ibu harus terdaftar di situ dulu. Berikutnya adalah syarat kedua adalah Bapak Ibu notaris PPAT itu harus sudah laporan SPT tahunan minimal itu 2 tahun pajak terakhir. Dan kalau Bapak Ibu notaris PKP harus sudah lapor SPT PPN 3 masa terakhir. Kemudian tidak boleh mempunyai utang pajak ya, tunggakan. Berikutnya tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan maupun penyelidikan. Nah, kalau Bapak Ibu notaris sudah clear semua tuh, sudah terdaftar di BPN, udah lapor SPT, nggak ada tunggakan, penyidikan dan lain-lain, udah masuk aja ke websitenya ephtbnotarisppat.pajak.go.id. Kemudian Bapak Ibu masukkan NPWP dan NIK nih. Nanti kalau datanya memang sudah terregistrasi di BPN atau AHU, itu data PPN-nya, data Bapak Ibu sebagai PPAT notaris akan langsung muncul tuh. Akan ditemukan nomor registrasinya dan alamat Bapak Ibu bertugas. Kemudian di situ tinggal masukin, lengkapi aja email, nomor HP, kemudian password untuk login ya, kayak biasa kita registrasi gitu ya. Nah setelah itu login lah pakai password yang Bapak Ibu buat tadi. Kalau cara validasinya sama seperti cara validasi EPHTB oleh wajib pajak ya, tinggal masukin data objek pajaknya, biasanya diminta itu NOP, terus luas tanah, luas bangunan, alamatnya, kemudian data transaksi, jenis transaksi, harga pengaliannya berapa, cara pembayarannya dengan tunai atau transfer, tanggal transaksi kapan, identitas penjual dan pembeli. Nah ini perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang akan melakukan penjualan atau pengalihan, kemudian untuk notaris PPAT, bahwa untuk identitas penjual dan pembeli ya, ini NPWP yang dimasukkan ini harus NPWP aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk validasi online nih Isma, kawan pajak, harus NPWP aktif, baik penjual pembeli harus aktif. Kalau salah satu nggak aktif aja nggak bisa ngelakuin validasi. Oh oke, jadi harus aktif dulu ya. Kalau untuk pengaktifannya gimana Mas Chandra? Kalau untuk aktifin ya seperti biasa, tinggal lapor SPT tahunan aja ya, tahun terakhir itu langsung ketika submit dia langsung aktif. Atau kalau memang dia belum waktunya lapor SPT, bisa dengan ngajuin aja, pakai permohonan aja. Oke, Mas Chandra, gimana nih cara penggunaan aplikasi IPHTB dari penjual maupun dari notaris ya? Oh, kalau cara penggunaannya sih dua-duanya sama ya. Oh, sama. Paling yang beda itu cara registrasinya, Isma. Oh, oke. Gimana Mas Chandra caranya? Jadi kalau untuk cara registrasinya nih ya, kawan pajak ya. Kalau untuk yang
pakai loginnya penjual atau loginnya wajib pajak sendiri, registrasinya ya seperti registrasi DJP online biasa, pakai e-fin. Begitu dia dapat password, silakan login pakai DJP online. Nah, kalau untuk aplikasi IPHTB yang khusus untuk PPAT notaris, ini ada perbedaan nih. Dia registrasinya nggak pakai e-fin. Jadi ketika Bapak Ibu itu ke websitenya ya, di website IPHTB ppatnotaris.pajak.go.id. Kalau Bapak Ibu data sebagai notaris PPAT-nya itu sudah terdaftar di BPN atau AHU, Bapak Ibu tinggal masukin NPWP dan NIK. Nah, begitu masukin di submit aja. Kalau Bapak Ibu datanya ada di BPN dan AHU, nggak ada masalah, harusnya langsung muncul data Bapak Ibu sebagai notaris meliputi nama, nomor registrasinya dan alamat Bapak Ibu. Berikutnya tinggal lengkapi saja itu, kontak Bapak Ibu seperti email, kemudian nomor HP dan password yang akan digunakan untuk login. Nah, itu pastikan emailnya itu harus aktif karena nanti ada kode aktivasi yang dikirim ke email. Berikutnya submit saja. Nanti di email silakan Bapak Ibu klik aktifkan akun. Aktifkan akun. Kalau udah klik aktifkan akun, ya udah Bapak Ibu udah bisa login. Silakan login pakai NPWP dan password yang dibuat tadi. Itu cara registrasinya. Cara registrasi, baru cara registrasi nih Mas Chandra. Kebayang ya? Selanjutnya gimana nih Mas Chandra? Kalau Bapak Ibu wajib pajak bukan notaris PPAT nggak bisa registrasi ini ya. Jadi cuma saya juga nggak bisa nyoba-nyoba. Oh, nggak bisa ya Mas? Kita nggak bisa nyoba-nyoba. Yang mempunyai wewenang akses hanya notaris nih. Hanya notaris PPAT memang Bapak Ibu. Notaris PPAT ya, luar biasa dikhususkan ini. Iya, luar biasa. Kemudian untuk cara pakainya untuk wajib pajak notaris sama saja caranya. Yang pertama itu kita masukin data objek pajaknya dulu. Kita masukin NOP, nomor objek pajaknya, kemudian alamat objeknya di mana, berikutnya luas tanahnya, luas bangunannya. Berikutnya itu ada data yang dimasukkan ini data transaksinya Isma. Jadi meliputi dia jenis transaksinya ya, jenis transaksinya transaksi biasa atau penjualan rumah susun atau dan lain-lain ya. Kemudian harga pengalihannya berapa, cara bayarnya menggunakan gimana ya, tunai, transfer atau dan lain. Kemudian tanggal transaksinya, transaksi jual belinya terjadi kapan. Berikutnya adalah identitas penjual dan pembeli. Nah, identitas yang dimasukkan ini adalah cukup memasukkan NPWP penjual dan pembeli saja. Nanti oleh sistem kami akan dilakukan validasi khusus. Nah, yang perlu Bapak Ibu penjual dan notaris catat nih, bahwa NPWP penjual dan pembelinya ini harus aktif untuk bisa melakukan validasi ini. Jadi kalau salah satu aja nggak aktif, ini nanti Bapak Ibu nggak bisa melakukan validasi. Nah, berikutnya yang perlu dimasukkan adalah data pembayarannya, berarti NTPN ya. Kalau Bapak Ibu sudah bayar ya di pos atau di bank atau lainnya gitu, masukkan NTPN-nya. Kemudian dan NTPN itu nggak harus satu pembayaran. Misalnya nilainya 100 juta, Bapak Ibu mau bayar jadi 2 NTPN itu nggak masalah. Dia bisa sampai 100 NTPN yang diinput. Cuma yang perlu dicatat nih, kemarin saya coba-coba untuk input, saya pinjam login notaris, ternyata bayarnya harus sesuai persis gitu. Jadi kelebihan Rp1 ya? Aja itu nggak bisa. Jadi usahakan bayarnya sesuai persis pokoknya, sampai satuannya itu, nilai satuannya. Nah, itu cara gunaannya ya. Itu cara menggunakannya ya Mas Chandra. Nah, pasti ada nih kawan pajak yang belum tahu kalau misalnya proses penyelesaiannya berapa lama. Itu tuh langsung real time aja gitu Mbak. Langsung ya kalau lewat aplikasi IPHTB. Iya, kalau dulunya itu manual 3 hari kerja, ini langsung aja. Dia berarti waktu kita klik submit nih, langsung muncul di permohonan itu ya. Di download aja SKED-nya, bentuknya PDF. Atau kalau SKED-nya mau dikirim ke email itu juga bisa. Jadi cepet ya berarti Mas Chandra, langsung juga jadi gitu kawan pajak. Nah, terus Mas Chandra, untuk membuat billing nih bagi kawan pajak ini masih kadang ada yang bertanya-tanya, sebenarnya NPWP yang digunakan tuh yang mana sih Mas Chandra? Ya, ini juga sering ada salah ya, sehingga banyak yang akhir-akhir ngajuin permohonan pemindah bukuan. Ini mungkin karena ketidaktahuan
sebenarnya NPWP yang mana sih yang dipakai untuk membuat billing waktu jual beli tanah bangunan itu ya. Jadi ini perlu saya sampaikan ya, sesuai dengan PMK 261 tahun 2016 ini ya, yang utamanya mengatur tentang pengalihan tanah dan bangunan, bahwa orang pribadi atau badan ya, orang pribadi badan, dia memperoleh penghasilan ya, berarti kan penjual ya, wajib menyetor sendiri pajak penghasilan yang terutang itu paling lambat 15 hari bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. Jadi itu paling lambat 15 hari ya. Kemudian di situ diatur nih, Isma. Ya, gimana Mas Chandra? Ada istilah namanya usaha pokoknya. Usaha pokok. Jadi kata kunci itu ada di usaha pokok untuk nentuin kita setornya pakai NPWP mana. Bisa Bapak Ibu mungkin nanti cek di pasal 7 ayat 1 PMK 261 2016 ya. Di situ menyebutkan bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan terutang di lokasi tanah dan atau bangunan berada. Ya. Jadi misal Bapak Ibu usaha pokoknya nih emang ngalihin tanah dan bangunan. Misal Bapak Ibu perusahaannya emang jual kapling tanah ya. Ya. Atau developer rumah. Okay. Itu kan berarti usaha pokoknya memang itu. Ya, usaha ya. Nah, terutangnya itu di lokasi tanah dan bangunan berada. Oke, berarti jadi tergantung tanahnya ya. Iya, tergantung tanahnya. Jadi misal perusahaan A ini terdaftarnya di KPP Bandar Lampung. Tapi dia ini jual perumahan, memang usaha pokoknya itu, jual perumahannya di Lampung Selatan. Maka dia setornya harusnya pakai NPWP Lampung Selatan. Nah, kan si perusahaan tadi cuma punya satu NPWP di Bandar Lampung, Mbak. Oh ya. Berarti seharusnya perusahaan tadi itu karena punya kegiatan usaha di tempat lain harusnya udah buka NPWP cabang. Oh, jadi harusnya ada NPWP cabang ya Mas Chandra ya? Iya, harusnya setornya pakai NPWP itu. Oke, dimanapun dia punya usaha, di lokasi manapun yang berbeda dengan lokasi NPWP terdaftar, itu seharusnya buat NPWP cabang. Benar. Oke, ketentuan berikutnya selain yang di atas, bagi orang pribadi atau badan selain wajib pajak yang atas tadi ya, penghasilan terutang di tempat tinggal orang pribadi yang bersangkutan atau tempat kedudukan badan di mana SPT tahunan PPh badan yang bersangkutan diadministrasikan. Jadi kalau misal bukan usaha pokoknya nih, misal jualnya sesekali aja. Perusahaan jual bangunan sesekali aja, orang pribadi jual sesekali aja. Nah, itu baru dia nyetornya pakai NPWP-nya sendiri, yaitu NPWP tempat di mana SPT tahunan dia diadministrasikan. Berarti ya pakai NPWP sesuai terdaftar aja. Oke, kalau emang dia bukan usahanya ya, itu cuman untuk transaksi sekali-sekali aja karena ada jual beli ya Mas Chandra gitu ya maksudnya. Iya, berarti kita kata kunci kita ngelihat dia usaha pokoknya itu atau usaha pokoknya emang ngalihin atau enggak gitu. Oke, baik. Nah, terus gimana Mas Chandra? Jadi kata kuncinya tadi ya, ngelihat dia usaha pokoknya atau bukan ya. Kalau dia usaha pokoknya emang tanah bangunan ya udah pakai lokasi. Kalau bukan sesekali aja ya udah pakai NPWP dia sendiri. Kemudian orang pribadi atau badan ini emang wajib memiliki NPWP kecuali orang pribadi yang penghasilannya di bawah PTKP ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya penghasilan di bawah PTKP itu nggak diwajibkan buat NPWP berarti ya Mas Chandra ya? Iya, bukan subjek pajak. Oke, tapi tetap bisa validasi dong? Bisa aja. Oke, tapi kemana Mas Chandra? Ya bisa manual paling kalau dia NPWP 00 ya. Iya, jadi manual ya Mas Chandra kalau misalnya dia tidak punya NPWP. Ini case khusus biasanya. Nah, gimana nih Mas Chandra kalau misalnya NPWP-nya tidak aktif Mas Chandra? Kalau NPWP nggak aktif ya? Iya. Kalau NPWP nggak aktif, ya diaktifkan. Caranya ya paling mudah itu dengan laporan SPT tahunan aja, Isma. Jadi kawan pajak juga ya, penjual pembeli atau Bapak Ibu notaris nih sebelum transaksi tanya dulu tanya dulu ke wajib pajaknya punya NPWP nggak Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau saran saya jangan langsung mengiyakan kalau wajib pajak bilang nggak punya NPWP. Kadang nih wajib pajak ya, kadang ada yang lupa kalau yang bersangkutan punya NPWP. Kadang ada yang nggak tahu. Kan kadang ada NPWP yang dibuatin pihak lain nih. Misal dibuatin kantor tempat kita kerja.
Kadang ada yang dibuatin dari bank pas ngajuin kredit, kadang ada yang dibuatin sama Bapak Ibu notarisnya. Juga ada juga NPWP yang diterbitkan secara jabatan dari KPP, ya kan? Ada. Nah, kadang surat keterangannya tidak sampai ke WP tersebut sehingga wajib pajaknya tidak tahu kalau yang bersangkutan udah punya NPWP. Nah, ini ada cara Bapak Ibu notaris untuk tahu sebenarnya yang bersangkutan itu punya NPWP atau enggak sih? Oke, gimana Mas Chandra caranya? Caranya itu paling gampang, coba Bapak Ibu ke internet ya, coba cari IREK ya. Ketik aja IREK di browser, nanti paling atas klik aja irekpajak.go.id, kemudian dipilih menu cek NPWP. Kalau Bapak Ibu masukkan NIK sama NIK dan nomor KK di situ, nanti akan muncul nih datanya. Yang bersangkutan itu punya NPWP atau enggak. Oh, oke. Jadi bisa dicek ya Mas Chandra ya? Bahkan bisa mengecek sampai statusnya, dia aktif atau enggak. DE atau NE ada di situ. Oke, baik. Jadi buat kawan pajak yang mau ngecek ini udah ada NPWP atau belum, bisa di IREK ya. IREK saja. IREK, dan bisa dilihat juga aktif dan tidak aktifnya. Nah, kalau tidak aktif berarti harus diaktifkan dulu dong Mas Chandra ya, buat validasi. Benar. Kalau badan udah pasti punya NPWP, nggak mungkin nggak. Badan pasti punya nih ya. Pasti punya. dong. Kalau belum punya harus buat dulu dong, nggak mungkin harusnya ya. Udah punya. Oke, kecuali orang pribadi mungkin ada beberapa yang nggak punya gitu. Nah, kemudian tadi untuk kalau misal pas ngecek dia punya NPWP nih Bapak Ibu, ternyata statusnya NI. Kan tadi saya sebutkan kalau mau validasi harus dua-duanya aktif ya. Iya, betul. Ya, aktifkan saja dengan cara paling gampang lapor SPT tahun terakhir. Berarti kalau sekarang berarti lapor SPT tahunan 2023 ya. Iya. Nah, itu laporkan. Kalau belum punya EVIN silakan datang ke kantor pajak terdekat minta EVIN. Kemudian misal Bapak Ibu yang bersangkutan itu belum wajib untuk lapor SPT, misal baru terdaftar tahun ini. Iya. Ya, ngajuin permohonan manual paling ke KPP terdaftar, atau bisa juga kalau nggak salah ada layanan kering pajak 1.500-200 juga untuk ngaktifin NPWP yang NI itu. Oke, baik. Nah, terus gimana nih Mas Chandra, kalau misalnya ada kawan pajak yang udah bayar tapi ternyata salah nih NPWP-nya ataupun NOP-nya salah, bisa nggak si Mas Chandra diproses biar sesuai seharusnya? Iya, ada. Ini lagi sering-seringnya nih kita terima di KPP Natar ya Bapak Ibu, salah setor ya. Paling banyak ini salah NPWP, kemudian ada juga yang salah NOP masa nilainya. Nah, itu sebenarnya semua bisa diperbaiki Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nyetor lagi jadi double itu kan kasihan penjualnya harus nyetor double. Nah, jadi Bapak Ibu ada prosedur namanya pemindah bukuan. Intinya itu untuk membetulkan setoran yang salah. Nah, itu pun sudah ada aplikasinya juga lewat elektronik. Sebenarnya nggak perlu manual ke KPP. Jadi ada aplikasi namanya EPBK. Pemindah bukuan. Nah, itu bisa diakses lewat login DJP online yang punya setoran. Jadi kalau misal Bapak Ibu setorannya tuh bukan 00 ya, ada NPWP-nya, ya udah ajukan EPBK aja. Misal setorannya pakai NPWP atas nama Mbak Isma, ya udah login pakai DJP online Mbak Isma, ajukan EPBK di situ. Silakan mau dibenerin angkanya, mau dibenerin NOP-nya bebas, atau mau dibenerin NPWP-nya misal harusnya setoran orang lain, itu lewat online saja. Semua bisa lewat online, DJP online ya Mas Chandra. Tapi kalau dalam case misal setorannya terlanjur pakai 00 itu nggak bisa lewat online. Oke, jadi harus langsung manual. Oke, baik. Nah, untuk lewat online kan ada akses yang diperlukan ya Mas Chandra biar bisa mengakses itu, harus ada EVIN ya Mas Chandra katanya. Harus ada EVIN. Kalau nggak ada EVIN berarti nggak bisa gitu ya Mas Chandra? Nggak bisa registrasi. Oke. Nah, untuk EVIN-nya bisa diajukan ke KPP ya Mas ya? KPP mana aja? Kalau untuk orang pribadi bisa ke KPP mana saja, tapi kalau untuk badan ini cuma bisa ke KPP terdaftar aja. Oke, baik. Sejauh ini saya sebagai perwakilan kawan pajak sudah paham sekali nih Mas Chandra tentang IPBK dan juga IPHTB. Udah 2 Mas Chandra yang udah saya pahami. Jadi kalau saya salah setor, saya bisa lewat IPBK, dan kalau misalnya saya pengen validasi PPH atas PHTB, saya bisa lewat
IPHTB ya Mas Iya, Chandra. benar. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Chandra informasinya. Saya sebagai perwakilan kawan pajak sangat terbantu dengan informasi yang Alhamdulillah. disampaikan. Nah, kira-kira ada informasi tambahan gak nih Mas Chandra sejauh ini untuk kawan pajak terkait IPHTB, IPBK ataupun informasi pajak lainnya? Apa ya? Mungkin ada saran mungkin dari kantor pajak untuk Bapak Ibu notaris PPAT atau wajib pajak pada umumnya, bahwa sebentar lagi DJP akan menggunakan sistem administrasi perpajakan baru nih, namanya Oke. Kortek ya. Dan untuk Kortek ini materinya sudah diupload ya, lengkap di YouTube-nya Dijen Pajak, di officialnya. Jadi Bapak Ibu mungkin untuk persiapan nih, biar nggak terlalu kaget nanti pas implementasi, mulai nih untuk lihat-lihat lah, mempelajari apa aja sih yang berubah. Kalau intinya nanti cukup banyak yang berubah ya Bapak Ibu. Jadi nanti aplikasi ini semua diintegrasikan. Jadi kalau Bapak Ibu tadinya pakai banyak aplikasi ya, kalau untuk EPHTB notaris saya belum dapat informasi, tapi intinya semua aplikasi nanti diintegrasikan jadi satu aja di situ. Gitu. Oke, baik. Jadi nanti ada sistem administrasi perpajakan baru ya Mas Iya, Chandra benar. nantinya? Jadi nggak pakai DJP online yang ini lagi. Oke, baik. Jadi nanti kawan pajak harus mempelajari dong ya yang Iya. administrasi perpajakan yang barunya. Tentunya udah pendaftaran udah nggak lewat erek tuh pastinya. Oke. Kemudian untuk penandatangannya nggak pakai serter lagi, tapi pakai ada namanya, nanti kita bisa minta ke BSSN atau dari DJP ada kode sendiri sebagai pengganti tanda tangan elektronik. Berikutnya untuk pengaktifan dan non efektif atau penonefektifan itu bisa dilakukan secara online. Oh, jadi pengaktifan online nih bisa Iya, ya? Bener? Nggak kalau perlu sekarang kan datang di lagi erek nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Utamanya itu aja sih. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut, coba cek channel YouTube Dijen Pajak ya. Dijen Pajak, di situ sudah ada dia video khusus untuk Kortek. Oke, baik. Makasih banyak loh Mas Chandra informasi barunya. Ada Cortex ya nih. Oke. Ada lagi Mas Chandra? Nggak ada? Oh, kayaknya cukup dulu. Oke, cukup. Halo kawan pajak, terima kasih semuanya udah menyaksikan podcast Natar Ngerujak. Ngobrol urusan pajak, udah ngerujak belum hari ini? Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube kita, karena pasti selalu akan ada informasi-informasi perpajakan yang baru yang pastinya nanti akan selalu diupdate dan disuguhkan oleh KPP Pratama Natar. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada Instagram di Pajak Natar buat yang mau selalu update setiap harinya tentang informasi pajak dan gak mau ketinggalan. Dan pastinya kita memiliki layanan online untuk kawan pajak semuanya yang ingin konsultasi mengenai perpajakan dan butuh bantuan informasi, bisa hubungi ke nomor layanan WhatsApp kami khusus melalui chat di 0851 95 325 325. Terima kasih kawan pajak semuanya, sampai jumpa. Natar Ngerujak. Udah ngerujak belum hari ini?